Nah, kalau misalkan kita sudah menjadi karyawan Indomaret, kemungkinan besar mental kita itu akan sedikit ditekan teman-teman, ataupun akan sedikit diberikan sebuah goncangan teman-teman. Artinya apa? Jadi ketika kita kerja di Indomaret itu tuh tidak akan sama ataupun tidak akan lurus begitu aja gitu. Kalau misalkan teman kerja kita baik, ya nggak akan baik aja. Kalau misalkan teman kita cuek, ya nggak akan cuek aja. Artinya seperti ini, di Indomaret ataupun di retail itu teman-teman, kondisi ataupun keadaan lingkungan itu tidak pasti ataupun tidak sama dan tidak sealur teman-teman. Soalnya kenapa? Kerja di Indomaret itu sistemnya adalah kerja sama tim. Nah, yang dinamakan tim ataupun yang dinamakan sebuah organisasi ya, tentunya ada yang namanya kepala, ada yang namanya asisten, ada yang namanya bawahannya lagi. Nah, kalau misalkan sepengetahuan saya ataupun sesuai riset saya ya, walaupun saya belum lama akan tetapi saya suka meriset, artinya suka melihat kondisi-kondisi ketika berbaur dengan mereka teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kerja sama tim, itu artinya kita itu ada beberapa otak ataupun ada beberapa pikiran yang harus kita samaratakan teman-teman. Dikarenakan kita itu bawahan teman-teman. Nah, ini adalah hal yang harus kita ketahui kalau misalkan kita pengen kerja di Indomaret, maka mental kita itu akan sedikit tertekan. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kalian kuat. Kalau nggak kuat ya banyak juga kan yang baru 1-2 bulan itu udah resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas ataupun akan menjelaskan tentang pekerjaan di Indomaret teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 kerugian ketika kita menjadi karyawan Indomaret teman-teman. Nah, kenapa saya membahas tentang kerugian? Dikarenakan pada video sebelumnya saya itu menjelaskan tentang keuntungan ketika menjadi karyawan Indomaret. Nah, sekarang akan saya jelaskan ataupun akan saya beberkan ceritanya apa sih kerugian yang akan kita dapat ataupun yang akan kita alami ketika kita menjadi karyawan Indomaret teman-teman. Nah, di sini saya bukan menjelek-jelekan Indomaret ataupun di sini saya bukan menjelek-jelekan perusahaan. Akan tetapi saya di sini hanya memberikan sebuah gambaran. Ketika kalian masuk ke Indomaret, maka kalian itu akan merasakan hal yang seperti saya gitu. Oke, kita langsung cus saja ke intinya. Jadi hal yang pertama yang akan kita rasakan adalah kehilangan waktu teman-teman. Oke, ini adalah sebuah pengalaman saya ketika saya sebelum dan sesudah menjadi karyawan Indomaret teman-teman. Jadi dulu ketika saya belum menjadi karyawan Indomaret, mungkin waktu itu banyak sekali teman-teman. Artinya banyak sekali itu saya masih bisa bermain, saya masih bisa berolahraga, saya masih bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan saya bisa ngonten dengan konten-konten yang saya dulu lakukan, bahkan saya bisa healing dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita menjadi karyawan Indomaret, ini tentunya yang saya rasakan ya, maka hal-hal tersebut, hal-hal yang tadi saya sebutkan, maka itu tuh secara tidak langsung akan hilang dan musnah begitu saja teman-teman. Jadi hal yang pertama akan kalian rasakan ataupun hal yang pertama yang akan kalian rasakan tidak ada nanti di dalam hidup kalian itu adalah waktu teman-teman. Dan yang kedua adalah keluarga teman-teman. Kalau misalkan kita sudah menjadi karyawan Indomaret ataupun kalau misalkan kita sudah menjadi pegawai Indomaret, ya nggak tahu Indomaret ataupun Alfamart ya mungkin sama aja. Maka seakan-akan kita itu akan lebih banyak diem di toko teman-teman. Misalkan nih, kalau misalkan kita masuk shift 1 lalu besoknya itu harus shift 2 ya mungkin kita hanya ada waktu untuk keluarga itu di malam hari aja. Akan tetapi kalau misalkan kita masuk shift 2, maka kita itu akan pulang malam dan paginya itu kita itu langsung berangkat lagi teman-teman. Bahkan itu tuh tidak ada waktu sama sekali untuk keluarga. Nah, jadi buat kalian nih yang memang suka kumpul-kumpul keluarga, yang memang bener-bener pengennya kumpul terus sama keluarga, jadi kemungkinan besar pekerjaan di retail itu tidak terlalu rekomendasi teman-teman, dikarenakan waktu dengan keluarga itu bakal banyak banget terkuras dan bakal banyak banget dikurangin lah intinya. Dan ternyata kalau misalkan kita sudah tanda tangan kontrak nih teman-teman, maka kita itu tidak bisa tidak mau kita itu harus melakukan ataupun harus melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, kehilangan waktu, kehilangan kumpul bareng keluarga dan yang lain sebagainya. Nah, ini bukan artinya saya itu menjelek-jelekan ya, kembali lagi ya. Akan tetapi ini tuh yang akan kita alami gitu. Ini tuh yang akan kita temui ketika kita menjadi karyawan Indomaret. Nah, akan tetapi jangan menjadi sebuah patokan ya. Jangan menjadikan sebuah
halangan ketika kita ingin menjadikan diri kita untuk lebih meningkatkan skill dan kemampuan kita. Dikarenakan kita kerja itu bukan hanya mencari uang, akan tetapi kita juga sambil mengasah skill dan kemampuan kita. Akan tetapi yang nomor satu yaitu mencari uang itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, itu adalah hal yang utama dan hal yang pokok ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita kerja terus tapi nggak digaji, ya buat apa? Dan yang nomor tiga, ketika kita kerja di Indomaret ataupun di Alfamart, maka kita itu akan kehilangan hobi teman-teman. Nah mungkin kalau misalkan hobinya seperti saya, mungkin akan banyak banget kehilangan hobi teman-teman. Misalkan nih, saya itu hobinya itu naik gunung. Selain itu juga saya itu hobinya olahraga, ataupun saya itu healing ke ke bukit-bukit ataupun ke gunung-gunung gitulah intinya. Maka dari itu saya itu benar-benar kehilangan hobi saya teman-teman. Jadi dikarenakan kerja di Indomaret itu ya memang sempit banget waktunya, jadi nggak ada buat healing-healing. Ya sebenarnya ada sih, cuman kalau misalkan kondisinya kerja di Indomaret itu tanggung aja gitu. Kalau libur satu hari ya masa sih naik gunung gitu kan. Kalau misalkan naik gunung itu kan belum naiknya, belum turunnya, belum lagi kayak untuk istirahatnya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan hobi kalian seperti saya kayak naik gunung ataupun berolahraga di tempat-tempat yang agak ekstrim gitu, ya kemungkinan besar hobi kalian itu akan hilang. Akan tetapi kalau misalkan kalian hobinya kayak jalan-jalan biasa, kayak olahraga biasa, ya kemungkinan besar akan aman-aman aja. Nah akan tetapi ini gambaran aja ya, kemungkinan besar hobi kita itu akan hilang ataupun akan tidak bisa tergarap kalau misalkan kita masuk kerja ke Indomaret teman-teman. Nah ini hanya sekedar gambaran aja ya, supaya kalian yang mau kerja di Indomaret itu bisa mempertimbangkan lebih matang dan lebih lanjut gitu. Nanti kalau misalkan kalian masuk kerja ke Indomaret akan seperti apa, nah gitu teman-teman. Nah oke, kita lanjut yang nomor 4 ataupun ini yang terakhir ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya akan lebih saya jelaskan ataupun akan lebih saya perdalam, dikarenakan ini tuh berhubungannya dengan mental teman-teman. Nah kalau misalkan kita sudah menjadi karyawan Indomaret, kemungkinan besar mental kita itu akan sedikit ditekan teman-teman, ataupun akan sedikit diberikan sebuah goncangan teman-teman. Artinya apa? Jadi ketika kita kerja di Indomaret itu tuh tidak akan sama ataupun tidak akan lurus begitu aja gitu. Kalau misalkan teman kerja kita baik, ya nggak akan baik aja. Kalau misalkan teman kita cuek, ya nggak akan cuek aja. Artinya seperti ini, di Indomaret ataupun di retail itu teman-teman, kondisi ataupun keadaan lingkungan itu tidak pasti ataupun tidak sama dan tidak sealur teman-teman. Soalnya kenapa? Kerja di Indomaret itu sistemnya adalah kerja sama tim. Nah, yang dinamakan tim ataupun yang dinamakan sebuah organisasi ya, tentunya ada yang namanya kepala, ada yang namanya asisten, ada yang namanya bawahannya lagi. Nah, kalau misalkan sepengetahuan saya ataupun sesuai riset saya, ya walaupun saya belum lama akan tetapi saya suka meriset-riset, artinya suka melihat kondisi-kondisi ketika berbaur dengan mereka teman-teman. Nah kalau misalkan kita kerja sama tim, itu artinya kita itu ada beberapa otak ataupun ada beberapa pikiran yang harus kita samaratakan teman-teman. Nah misalkan gini, ketika kita kerja di Indomaret, kalau kita masuk sama kepala toko ataupun masuk sama asisten, maka arahannya akan seperti ini. Berbeda lagi kalau misalkan masuk sama bawahannya lagi, kita akan diarahkan seperti ini. Nah biasanya kalau misalkan ada hal-hal yang disalahkan ataupun ada hal-hal yang misalkan keliru, nah kita itu akan menjadi sebuah tujuan gitu. Oh ini kesalahan kamu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu bawahan teman-teman. Nah ini adalah hal yang harus kita ketahui kalau misalkan kita pengen kerja di Indomaret, maka mental kita itu akan sedikit tertekan. Nah syukur-syukur kalau misalkan kalian kuat. Kalau nggak kuat ya banyak juga kan yang baru 1-2 bulan itu udah resign. Ada kan saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita di luaran sana yang baru 1 ataupun 2 bulan itu tuh sudah resign. Bahkan ada yang 2-3 minggu itu tuh udah resign. Nah itu kenapa teman-teman? Itu tuh dikarenakan mereka tidak kuat mentalnya teman-teman. Dikarenakan mereka itu ya tidak bisa menerima keadaan ataupun situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kerja Indomaret. Nah maka dari itu sebelum kalian masuk, sebelum kalian terjun ke dunia Indomaret ataupun Alfamart, ya sama aja lah intinya dunia retail kayak gitu. Jadi ini tuh harus bener-bener kalian
pastikan kalian itu bakal bisa menerima hal tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mau ataupun kalian siap menerima keadaan dan hal-hal yang tadi saya sebutkan, monggo dan silahkan kalian lanjutkan untuk kerja di Indomaret. Nah, buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi proses tes, entah itu psikotes, entah itu interview, entah itu training dan yang lain sebagainya, semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan, dan semoga yang sedang dipending entah itu 1 ataupun 2 bulan lamanya, semoga kalian mendapatkan panggilan dan cepat untuk bisa kerja di Indomaret teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Like kalau misalkan kalian suka dengan videonya, dan dislike kalau misalkan kalian tidak suka. Dan saya Durun Apis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.